Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang tafsir surah Ad-Duha. Jadi kemarin aku habis lihat beberapa video di YouTube yang bernama Farah. Dia adalah seorang YouTuber yang mana saat itu aku melihat videonya tentang tafsir Ad-Duha. Surat Ad-Duha sendiri adalah salah satu surah yang terdapat dalam juz 30. Surat ini tergolong surat pendek. Walaupun surat ini pendek, tapi maknanya sungguh luar biasa. Kita menuju ayat pertama dulu ya. Jadi di ayat pertama ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal-laili idza saja. Yang artinya, when we feel the darkness in the night, Allah gives us the lightness morning. Jadi, setelah kita di malam hari merasakan keheningan ataupun kesunyian yang seakan tidak ada harapan untuk hidup kembali, Allah menghadirkan pagi yang cerah. Di pagi itu Allah seakan menerbitkan matahari bersamaan dengan menerbitkan semangat kita bahwa ini loh ada hari baru, kita harus mulainya dengan semangat baru juga tentunya. When we look at the sunrise, we have to be appreciate to Allah has given that. Jadi saat morning tiba, pagi tiba, lihatlah sebuah matahari itu seakan Allah juga memberikan harapan yang baru bagi kita. Itu. Lalu menuju ayat kedua, yaitu wal-laili idza saja, dan malam yang gelap ataupun sunyi. Jadi ayat kedua ini juga sama halnya dengan ayat yang pertama tadi, bahwa seakan Allah bilang setelah kesunyian itu pasti ada kegembiraan yang Allah hadirkan kepada kita. Selanjutnya yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. We have to remember, maybe Allah doesn't love us. Seakan kita harus mengingat bahwa kadang ada orang yang mengira bahwa Allah tuh gak mencintai kita, karena terkadang Allah meninggalkan kita dalam kesepian, lonely, but actually Allah always by your side. Bahwa ternyata Allah tuh tidak pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Is always by your side. Ingat-ingat ya. Selanjutnya ayatnya berbunyi gini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. The end basically is better than you beginning. Like Jannah is better than this world. Jadi tempat selesai yang paling indah adalah surga. Karena surga sejatinya itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Tapi terkadang aku, kamu, dan kita itu pasti selalu terkecoh dengan kemewahan dunia yang fana. Ya begitulah manusia. Whatever struggle matter in this dunya, don't worry cause it's just a dunya, take a common. Jadi arti dari walal akhiratu khairul laka minal ula tadi adalah kita tuh di dunia jangan terlalu bersusah payah, kecuali jika mencari bekal untuk ke akhirat nanti. Karena sejatinya ini cuma dunia. Jadi be slowly, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Kalau capek ya istirahat, kalau butuh recharge energi sholat, doa sama Allah. Karena semua permasalahan ataupun ujian hidup ini pasti tidak lain tidak bukan Allah yang bantu. Ayat selanjutnya yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. And the best giving is come from Allah, and you will be satisfied. We can be satisfied in this dunya, but with Allah we can be satisfied. Jadi maksud ayat ini, terkadang kita ngerasa tidak puas dengan hidup, tetapi Allah memberikan kepuasan itu pada kita. Cuman ya namanya dunia itu pasti gak senang terus ya. Ada kalanya kita sedih, susah, tapi kita harus percaya bahwa setiap itu semua pasti akan ada mentari yang menyinari hidup kita. Salah satunya ada kegembiraan.
Selanjutnya adalah alam yajidka yatima fa'awa. Allah is keep us in refuge. Dan selanjutnya wawajadaka dhallan fahada. Maka saat Allah mendapatimu sebagai orang yang dolim, maka Allah akan fahada, memberimu petunjuk. Allah guided us to the right path, to striving for His sake. He found us lost and He guided us. Jadi Allah menemukan kita dalam keadaan hilang arah, lalu Allah guided us. Itu guys. Selanjutnya adalah fa'ammal yatima fala taqhar. Remember, it took us as well of the importance of this of how we treat others, and he continues. Jadi dengan anak yatim hendaknya kita tidak boleh melakukannya dengan semena-mena. Mentang-mentang itu anak yatim, gak ada yang bisa ngelindungin, maka kita berlaku seenaknya. Tidak boleh teman-teman, ya. Jadi justru dengan anak yatim itu, jika kita bisa memperlakukannya dengan baik seperti halnya anak-anak lainnya, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan tidak sia-sia. Selanjutnya adalah wa ammasa ila fala tanhar. Dan kepada pengemis atau peminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Terkadang contohnya di lampu merah nih, kita melihat ada pengemis, hati kita terkadang terketuk mau ngasih uang, tapi uang yang kita punya cukup buat kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita berikan senyum atau doakan aja, jangan menghardiknya atau nggak usah kayak menolak dengan sikap cetus ataupun muka kita masam. Itu justru membuat mereka lebih, ya Allah, kenapa semua orang kayak gini? Ya, seperti itu, membuat mereka kehilangan harapan. Ya, setidaknya jika kita tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, kita bisa melakukan hal lain seperti tersenyum pada pengemis itu, atau mendoakan pengemis itu agar diberikan kepada Allah kehidupan yang lebih baik. Wa amma binikmati rabbika fahadis, itu adalah ayat terakhir. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka katakanlah. Sesungguhnya nikmat Allah itu banyak. Mulai dari kita bangun tidur hingga mau tidur lagi, itu kalau dihitung nikmatnya tidak pernah selesai, tak terhingga, banyak banget. Nah, maka menyuarakanlah, bersuaralah dengan nikmat yang telah Allah berikan. Misal, saat setelah sholat kita doa, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan hari ini. Disebutin nikmat apa aja, jangan cuma doa itu minta-minta terus. Kan ya, kayak ini hambaku minta-minta terus, tapi ya gak apa-apa sih. Malah Allah suka kalau kita minta banyak. Bahkan hal sekecil apapun, jika kita minta sama Allah, justru Allah seneng banget. Ya cuman setelah minta atau sebelum minta, sebaiknya kita katakan pada Allah, kita bilang terima kasih ya Allah, Engkau sudah memudahkan urusanku ataupun hal lain. Seperti itu, kita kasih feedback yang baik juga kepada Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan celotehanku tentang tafsir Ad-Duha ini. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan dimudahkan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.